punya Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kalau sekarang kami ada di sini, ini bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus mengasihi kami. Itu sebabnya ajari kami juga untuk mengasihi Engkau, supaya kami terus berjalan bersamamu sampai setiap janjimu dinyatakan, rancanganmu terjadi dalam hidup kami. Mari Bapa berfirman, dan biarlah firman-Mu mengalir dari tempat maha tinggi dan memenuhi tempat ini. Dan setiap hati yang terbuka hari ini diberkati. Kalau ada yang sakit disembuhkan, ada yang susah dihiburkan. Bahkan kalau ada yang membawa persoalan diberi jalan keluar. Bahkan yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Biar hidup kami sesuai dengan firman. Urapi kami, kuduskan kami. Kami akan duduk diam, sambut Engkau berbicara kepada kami semua. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Tepuk tangan yang meriah. Salam. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gembala dan semua pelayan di tempat ini yang percayakan saya untuk sampaikan firman, ya. Selamat merayakan hari Valentine, dan banyak yang pakai merah, pakai pink, ya. Hidup ini, hati kita ini hanya bisa diisi dua hal saja pilihannya. Satu, cinta, kasih, atau kebencian. Itu aja, ya kan? Kalau hidup kita ini diisi dengan kebencian, luka, begitu, itu yang membuat kita mudah sakit, lalu hidupnya enggak benar. Tapi kalau hidup kita dipenuhi dengan kasih, maka kita akan menjadi orang yang bahagia, dan orang dekat-dekat kita juga bahagia, ya. Itu sebabnya jangan izinkan hatimu dipenuhi yang lain selain kasih. Boleh katakan amin? Ya, saya mau khotbah dengan tema keluarga bahagia. Keluarga bahagia ini ya sama. Kalau suami itu penuh kasih, istri penuh kasih, keluarga pasti bahagia. Nah, untuk bahagia itu tidak terjadi secara otomatis, tapi harus diperjuangkan, ya. Mari kita baca ayatnya, kita baca bersama-sama, ya. Dalam 1 Timotius, di depan sudah disiapkan. Ayat 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 15, tapi kita baca sampai 13 saja, ya. Nanti PR-nya Bapak Ibu baca sampai selesai sampai 15. Siap membaca boleh katakan amin. 2, 3. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Saudara, ayat 13 ini ada banyak pendeta yang salah tafsir, bahkan ayat-ayat sebelumnya juga. Jadi seolah-olah perempuan itu enggak boleh berdiri di mimbar juga ada. Bukan itu maksudnya. Ini semua berlaku di luar gereja, khususnya di rumah kita. Ayat 13 itu karena Adam yang diciptakan lebih dulu, barulah Hawa. Terus ada pendeta menafsirkan begini, makanya nikah itu prianya harus lebih tua, wanitanya lebih muda.
Oh, kenyataannya itu ada juga nenek-nenek yang sama perjaka juga ada, ya kan? Sebenarnya bukan masalah umur ya. Umur itu enggak esensi ya. Umur itu enggak esensi. Saya ini punya teman ya, kayaknya temannya Rani juga ya. Gadis umur 51 tahun. Gadis loh, saya keciji. 51 terus baru dapat jodoh. Jadi saya mau kasih tahu, nikah itu bukan masalah umur loh. Biar sudah tua, kalau belum siap, jangan nikah. Ya, gitu. Tapi juga jangan anak-anak dinikahkan. Itu enggak boleh, ya kan? Nah gitu. Terus kemudian bulan September lalu, teman saya ini, di Surabaya loh ini ya. Tukar cincin, tunangan. Saya lihat videonya itu kayak dagelan dia tunangan. Terus kapan itu saya ketemu karena saya melayani di gerejanya. Dia ini pengatur jadwal di gereja itu. Terus saya tanya begini, kamu kan sudah tukar cincin, sudah tunangan. Kapan nikahnya? Nanti Pak, tanggal 14 September. Kok lama banget? Masuk angin loh nanti. Iya Pak, karena calon suami saya itu seorang perancang. Ya. Jadi mempersiapkan baju pengantin buat saya itu Pak, dirancangnya itu 6 bulan. Kelambi opo. Terus aku ngomong begini, itu nanti dipakai paling lama 5 jam. Paling lama, sak pestanya ya kan. Iya Pak, karena salah sedikit betulin, salah sedikit betulin, salah sedikit betulin. Aku langsung ngomong, kamu nanti berarti harus menjadi istri yang sabar terhadap dia. Kenapa? Kayaknya calon suamimu ridil banget itu. Jelimet. Iya sih Pak, saya sekarang sudah mulai belajar sabar. Dalam hatiku belgedes. Kalau masih pacaran memang begitu ya kan? Sudah nikah? Pokoknya kalau masih pacaran tuh hampir semua palsu, gak ada yang asli. Ya, karena saya tahu juga ini wanita kelakuannya ya kan. Itu tukang parkir itu takut sama dia. Kalau dia itu teriak dari dalam bisa sampai dengar dari luar. Itu sumpritan kamu telen. Duh, sumpritan kok suruh nelen. Sumpritan gak ditiup malah kamu pegang terus telen. Dalam hatiku nanti kalau nikah pasti juga begini. Nah makanya rumah tangga itu akan bahagia. Next. Kalau diupayakan. Boleh katakan amin? Next multimedia. Nah rumah tangga itu ya bahagia itu gak bisa terjadi dengan sendirinya. Harus diupayakan. Kalau gitu apa yang harus kita mengupayakan gimana? Next. Ada 2 tanggung jawab. Nah ini bagian pria itu ada 3 ya. 1 bagian pria, nih perhatikan. Cuman 1 ayat ini tapi isinya ada 3. Bagian wanita itu ada 8 ayat. Saya juga heran kenapa ya wanita kok 8 ayat gitu. Pria cukup 1 ayat. Tadi pagi saya jogging itu 3 kali saya kaget. Itu karena ibu-ibu lawan arus, naik motor, ya. Terus kapan itu saya papasan sama ibu-ibu, saya jalan kaki ini. Ada ibu-ibu sennya ke kanan, ya kan? Oh, ternyata lurus loh dia, ya kan? Makanya perlu 7 ayat, ya kan? Nah pria itu bagiannya ayat 8 ini, ya. Ayat 8 itu berkata begini, aku ingin supaya di mana-mana, di mana? Di mana-mana, ya kan? Laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang jadi keluarga itu akan bahagia, akan diberkati, akan kuat kalau prianya itu lebih kuat doa daripada wanita. Oh iya, tapi sampai sekarang kan pria males banget doa, ya kan? Kenapa sih pria itu kok males doa? Karena simple jawabannya, karena doa pria itu gak dijawab. Kalau doa pria dijawab, maka doa lagi. Dijawab, doa lagi. Dijawab, doa lagi. Makin dijawab, makin excited dia doa. Nah alasannya kenapa doa pria nggak dijawab? Nggak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Kalau pria berdoa. Dan ini sekaligus syarat membangun rumah tangga bagi pria. Syaratnya 1 ini.
Menadahkan tangan yang, apa itu tangan yang suci? Tangan itu bicara tentang apa yang Anda buat. Tangan itu bicara tentang apa yang Anda lakukan. Tangan itu intinya adalah gambaran daripada kelakuan. Jadi pria itu supaya doanya dijawab, supaya nyambung dengan Tuhan, supaya connect dengan Tuhan, begitu. Kan doa itu apa ya? Tidak hanya sekedar menyampaikan masalah, tapi hubunganmu harus nyambung sama Tuhan. Boleh katakan amin? Nah gitu loh. Jadi kelakuannya pria itu harus bersih. Ya. Sebab pria itu kalau kelakuanmu enggak bersih, itu pasti akan mempengaruhi rumah tanggamu juga nanti bermasalah. Itu kerjamu bersih, perilakumu bersih, ya. Para pria boleh katakan amin? Amin. Saya kenal satu keluarga rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin melayani di full gospel, iya, sebagai pangkatnya lebih tinggi dari presiden chapter, ya. Terus di gerejanya itu di ketahuan gerejanya nanti, ya kan. Dia ketuanya, ya kan. Terus kemudian di Pria Sejati dia juga pengurus, ya kan. Tapi anaknya itu anak pertama dihamili pacarnya, lalu nikah, punya anak 2 bubar, ya kan. Anak-anaknya pokoknya nggak terkontrol. Nah, sekali waktu dia ngomong begini, Pak boleh gak doakan saya sekaligus usaha saya? Oh boleh. Saya doakan, terus kemudian Pak boleh gak datang di tempat usaha saya terus dilepas berkat gitu di usaha saya itu? Oh boleh, ayo. Tapi walaupun saya melepasnya kayak apa, berkat. Tapi kalau kelakuan dia sendiri bertentangan dengan firman kan gak akan jalan. Karena yang menghambat itu dia sendiri, ya kan? Saya doakan tokonya itu, toko elektronik besar banget. Ya. Terus kemudian saya dibawa ke satu pinggir laut, punya tambak udang, luas banget, gak tahu berapa hektar. Saya suruh berdiri, lepas berkat, angkat tangan, kayak Nabi Musa saya, ya kan. Tapi bolak-balik, walaupun saya lepas sampai perot mulutku, ya kan. Tapi kalau dia sendiri yang menghambat, ya gak turun, nah gitu. Pak boleh ada satu lagi Pak usaha saya didoakan, oh boleh hari ini saya buat kamu. Nah yang ketiga ini begitu saya dibawa masuk ke lokasi dia bekerja itu Pak, saya langsung terdiam, saya tertegun, nggak bisa ngomong. Kenapa? Diskotik yang cukup besar. Saya langsung terperah dan ini usahamu juga? Iya Pak. Sendiri atau kongsi? Bertiga Bapak. Oh, uang dari sini yang berusaha. Karena gini loh, Alkitab itu mencatat begini, semua kekayaan yang kamu peroleh dengan yang cara yang salah, kamu bawa pulang, itu tidak jadi berkat. Malah bermasalah di rumahmu. Makanya Anda jangan makan berkat yang, maksudnya jangan makan apapun yang tidak halal. Yang masuk mulut kita harus yang halal. Boleh katakan amin? Wah, aku langsung tegas saja. Ini diskotik loh, ini orang-orang yang kesini nih, saya yakin mereka tidak minum teh panas. Mana ada orang di diskotik minum teh, ya minum teh ya kan? Hanya orang goblok gitu ya kan? Ini perempuan-perempuan ini saya yakin mereka tidak hanya buka pintu silahkan masuk, silahkan duduk. Ini pasti diantara mereka ini juga ada yang jualan bakpo. Apem, saya bilang begitu. Terus uangnya kamu bawa pulang, kamu kasih makan anak-anakmu, kamu sekolahkan mereka, kamu didik mereka dengan uang seperti ini. Saya bilang jual. Dijual akhirnya. Tapi sampai sekarang belum laku. 2 hari lalu saya WA, gimana? Sudah laku? Belum Pak, agak susah. Kapan itu sudah ada yang nawar maju mundur. Kenapa dia maju mundur? Wah, tahu dia bilang mau rundingan sama mamanya dulu Pak. Oke, dia orang Kristen bukan? Kalau Kristen jangan. Kamu mindahin dosa itu ya. Jadi gini, pokoknya yang penting kamu lepas dari bisnis itu. Saya mau kasih tahu, biar hasilnya besar. Kalau bisnis itu, usaha itu tidak berkenan, jangan lakukan. Karena saya mau kasih tahu ya, rumah tangga itu akan bahagia kalau kelakuan pria itu benar, usaha pria itu benar, caranya cari duit itu benar. Boleh katakan amin? Yang kedua, tugasnya pria. Ayo, nggak panjang-panjang, nanti masih ada acara kayaknya ya.
Yang kedua adalah ayat 1 ini bagian berikutnya ya. Tanpa marah. Jadi pria itu harus mampu kendalikan emosinya sendiri. Boleh katakan amin? Rumah tangga itu enggak bahagia kalau di dalamnya itu ada suami, ada pemimpin rumah tangga yang tukang marah-marah. Nanti kalau Anda baca Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27 berkata begini. Kalau marah jangan berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Ayat 27-nya berkata begini. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi saya mau kasih tahu marah itu adalah celahnya iblis masuk ke dalam rumah tangga Anda dan ambil alih kendali. Bayangkan kalau rumah tanggamu dikendalikan oleh setan. Makanya pria itu jangan mudah marah. Boleh katakan amin? Sekali waktu Bapak Ibu saya melayani full gospel di Tuban. Karena saya keliling beberapa kota, saya berangkat dari Malang, saya pinjam mobil anak mentor saya. Mau berangkat itu saya ngomong begini sama istriku, Mami kita mau berangkat jam sekian, Mami siapkan semua barang yang mau dibawa, Papi siapkan mobil. Oke. Begitu berangkat berdua sampai di Tuban, masuk di parkiran hotel, baru parkir ini. Istri saya nanya, Pi, tas hitam kecil dimasukin mobil gak ya? Loh, kan Mami yang atur semua barang. Iya sih, ternyata gak dimasukin. Dan itu sepatu saya. Mau melayani, gak bawa sepatu. Kira-kira menurut Anda, saya boleh gak marah? Tergantung ya. Kalau pertanyaannya boleh, sebenarnya gak boleh. Bisa gak marah? Bisa, ya kan? Tapi saya memilih tidak marah. Karena orang itu kalau mudah marah, itu logikanya itu langsung separuh hilang. Ya kan? Kalau marah-marah terus, otaknya yang hilang. Orang yang marah-marah terus itu karena otaknya hilang. Saya diam, saya merenung, gak lama kemudian hikmat muncul. Orang itu kalau sabar itu hikmatnya pasti muncul. Dan para pria sabar terhadap istri sendiri itu susahnya luar biasa. Kalau terhadap istri orang itu gampang. Apalagi pendeta. Saya ini tadi sebelum kesini konseling istri pendeta lewat WA. Pak, suamiku itu khotbahnya bagus. Kalau sama jemaat itu sabarnya luar biasa. Doh Pak, saya sampai berdarah-darah. Gak gampang. Sabar sama istri sendiri. Tapi hari itu tiba-tiba hikmat muncul. Saya telepon presiden chapternya, bro. Acara jam berapa? Jam 7 mulai ibadah, tapi jam 6 kita makan dulu ya Pak. Terus saya tanya, itu acara itu duduk kursi apa duduk bawah ya? Duduk kursi. Waduh, mateng aku. Berarti pakai sepatu kalau duduk kursi, ya kan? Saya ngomong lagi, bro. Kayaknya dulu kita pernah ya bikin acara lesehan, duduk bawah bahkan tanpa tikar, cuman apa ini namanya? Keramik begini, cuman keramik, tapi dibersihin. Oh ya pernah Pak. Nah itu adem itu. Udah begitu aja ya. Pokoknya saya giring sampai supaya acara ini nggak pakai sepatu. Saya nggak mau loh. Hubungan saya sama dia terganggu justru karena pelayanan. Nah banyak orang itu pengen pelayanannya perfect tapi marah-marah terus sama pasangan. Munafik itu namanya. Ya kan? Berangkat kita berdua pakai sendal jepit. Begitu turun istriku ngomong, Pih puji Tuhan ya, kenapa? Gak pakai sepatu. Padahal aku berharap begini, Pih minta maaf ya, sepatunya ketinggalan. Tapi enggak, tapi sejak itu dia tahu minta maaf kalau salah ya. Mungkin waktu itu lupa. Saya bulan lalu, Desember, melayani retreatnya Betani Ponorogo. Ada suami minta konseling, ayo ya. Dia ngomong begini, salah satunya Pak Ishak, gimana sih cara ngadepin istri yang kalau salah nggak pernah minta maaf, saya malah dikeroyok sama mamanya. Coba ulangi, saya bilang begitu.
Gimana caranya ngadepin istri yang kalau salah gak pernah minta maaf. Dalam hatiku gini sih. Memang bojomu tok sing ngono. Bojone arek-arek iya ngono. Terus saya dikeroyok sama ibu mertua, sama mamanya. Saya langsung ngomong, gak usah dihadapi. Terus dikasihi. Kan bener ya kan? Gak usah dihadapi, dikasihi. Pak, tapi sampai kapan? Ya sampai dia berubah. Oh tapi ini gak berubah-berubah loh, aku sudah lama ngalah terus. Udah lakukan terus. Tapi sampai kapan kira-kira? Paling lama itu sampai mati. Saya bilang gitu, udah gitu aja. Mengasihi istri itu sampai mati loh. Makanya kita rayakan hari ini hari kasih sayang. Karena kita mengasihi orang itu sampai mati. Bahkan kasih itu kekal. Boleh katakan amin? Saya telepon, gimana? Belum sembuh Pak, ya sudah kasih terus. Pokoknya pria pesannya hari ini, Anda mesti belajar sabar, khususnya sabar di rumah. Sabar sama istri sendiri. Amin? Colek pria sebelahmu, jangan pura-pura enggak dengar, ini penting. Yang ketiga, bagian pria. Nah ini yang ketiga, tanpa perselisihan. Boleh katakan amin? Pria itu enggak boleh mudah berantem. Gak boleh mudah bertengkar. Pria itu harus berdamai sama siapapun. Saya punya teman pendeta khotbahnya bagus sekali Bapak Ibu. Tapi tukang berantemnya luar biasa. Di jalan itu asal kesenggol dikit. Sekali waktu bus ya, diserobot bus itu. Dia turun, dia pangklang bus itu di depannya. Mobilnya berhenti di depannya. Turun bawa gagang dongkrak. Sambil ngomong begini di depan bus itu, turun. Hei turun, lu gak kenal siapa gua. Loh. Kalau aku yang digituin terserah lu, gitu ya kan. Orang itu kalau marah lucu loh, lupa dirinya. Ya kan? Kalau lagi berantem juga gitu, lupa dirinya. Lu tau gak, gua kampung apa disebut ya kan, anak siapa disebut, gak usah. Para pria yang mudah berantem hari ini bertobat. Boleh katakan amin? Tukang gelut hari ini bertobat. Kalau nggak mau bertobat, silakan maju ke depan, gelut sama saya. Nggak boleh, pria itu harus membawa damai kemana-mana. Boleh katakan amin? Enggak, tukang gelut. Dan sekarang bagian wanita. Bagian wanita itu ayat 9 sampai 15. Yang pertama adalah ayat 9 dan 10. Ayat 10 itu berkata begini, wanita itu harusnya berdandan yang sederhana, rambutnya nggak usah dikepang-kepang, nggak usah pakaian yang mahal-mahal. Artinya itu jangan pamer pakaian gitu loh. Ya kan? Loh sekarang masih ada gereja begitu, kalau hari Minggu itu, waduh, kayak kontes sinden. Kondenya gede ya kan, ada yang rambutnya muekrok sampai... Itu kalau laler masuk pasti tersesat itu ya kan. Terus pakai jari ya kan, jalannya betul-betul kayak sinden. Sinden betul tinggal kasih gamelannya ding ding nong, ding ding jur gitu ya kan. Ada begitu. Tapi firman Allah berkata hari ini hendaklah setiap wanita itu berdandan dengan perbuatan sama. Wanita juga begitu. Supaya rumah tangga itu bahagia, suaminya kelakuannya benar, istrinya juga kelakuannya juga benar. Istri saya ini dari Manado. Di kampung istri saya itu ada suami suka marah-marah karena justru istrinya itu ibadah itu hari Senin ibadah, Selasa ibadah, Rabu ibadah, Minggu 3 kali habis gereja sini, gereja sini, gereja sini, gereja sini, ya kan? Bilang sebelahmu kayak kamu itu, ya kan? Tapi kelakuannya itu masalahnya. Jadi kita itu gini loh, ibadahmu yang benar-benar disebut ibadah itu bukan pada waktu tepuk-tepuk tangan begitu. Siji loro telu, bukan itu ibadah memang. Itu menyembah, itu juga memuji Tuhan. Tapi yang sebenar-benarnya ketika kamu sudah keluar dari ruangan ini. Perilakumu, boleh katakan amin? Ini ibu akhirnya suaminya ngomong begini, sudah ngana jangan pulang, pindah gereja, tidur gereja. Kenapa? Ya ibadah tiap hari tapi melayani suami. Aduh, pagi lo suami makan. Hei,
Gitu ya kan, aduh. Kelakuannya itu loh. Jadi saya mau kasih tahu, bukan masalah Anda seminggu beribadah berapa kali, tapi kelakuanmu cocok gak dengan ibadahmu. Nah gitu, karena firman Tuhan mengatakan hari ini ya, wanita itu juga harus berdandan dengan kelakuan baik sebagai orang yang beribadah. Boleh katakan amin? Tunjukkan bahwa Anda itu anak Tuhan. Gitu. Kapan dimulai? Sekarang. Nanti turun. Terus di mana lagi? Di parkiran itu sudah terjadi nanti. Di tangga turun itu sudah terjadi nanti. Anda anak Tuhan apa bukan? Di tangga sudah sodok-sodokan ya. Hari ini kalau anak Tuhan pasti silahkan duluan. Silahkan dulu. Teko arek yang begitu. Ada itu. Pokoknya gak mau ketinggalan ya. Anak Tuhan pasti mendahulukan orang. Apalagi hari Valentine begini ya. Terus harusnya kasihmu mulai tumbuh. Jadi pria wanita hari ini pesannya kelakuan. Terus pria marah. Nah wanita yang kedua ayat 10 dan 11 dan 12 wanita itu berdiam, tutup mulut, dengeri ajaran. Rupanya zaman Paulus dulu wanita-wanita itu kalau datang ibadah di depan gereja sudah ngobrol, di dalam gereja pun masih gitu ya kan. Kasihan loh itu pengurus gereja bolak-balik. Ya kan? Biasanya itu makin tuwek, makin cerewet. Silahkan tersinggung, gak apa-apa. Tapi Paulus diam, Paulus bicara diam. Boleh katakan amin? Amin. Dengerin firman, dengerin ajaran dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan bagi wanita memang gak gampang. Karena mulut wanita secara umum. Makanya kita perlu firman itu supaya kita sesuai firman. Secara umum mulut wanita sama pria itu beda banget. Kalau pria itu ditanya, dari mana Bapak? Dari pasar. Selesai. Wanita, dari mana Bu? Dari pasar. Lu tahu enggak? Nah itu sudah itu. Lu tahu itu buntutnya panjang itu. Mangga sa upil-upil. Wah. Upile sopo sak mangga-mangga. Ngembet gitu loh, suka ngembet, ngomongin apa nanti ngembet kemana-mana. Kenapa wanita harus jaga mulut? Karena yang bikin emosi pria ya mulut istri juga. Saya dulu tahun-tahun 2002 itu masih suka marah. Saya kayaknya pernah bersaksi di pagi hari. Ya, kalau bak mobil diserobot orang, saya pasti marah. Dan istriku mulutnya begini. Bukan ini ya, almarhum istriku yang lama. Pendeta kok marah-marah terus, tambah marah saya. Sekali waktu pulang perjamuan kudus diserobot angkutan umum. Kan angkutan umum itu memang jagonya nyerobot. Lawan arus yang parkir sembarangan. Makanya almarhum istriku itu ngomong, makanya supir-supir angkot itu gak bahagia. Kenapa? Karena di jalan juga bikin susah orang. Apa yang ditaburkan dituai. Makanya cari rezekinya juga susah. Kenapa? Suka malang jalan orang. Makanya Anda di jalan gak boleh gitu loh. Kasih kesempatan sama orang supaya rezekimu juga lancar. Boleh katakan amin? Saya diserobot angkot, tak buka kaca, keluar kepala, saya kutuki sopir itu. Istriku ngomong begini, baru melayani perjamuan kudus. Kamu tadi ngajarin jemaat, mari Bapak Ibu sebelum makan minum, kita saling mengampuni. Mana ajaranmu? Belgedes kamu. Wah kamu, saya digituin. Tapi sekali waktu saya ngomong begini, Mah, kalau Papa di jalan kepancing emosi jangan dikasih tahu. Sudah tahu, cuman pria itu gengsi. Coba Mama tolongin, karena kamu itu penolongku. Pasti nanti kalau kamu yang nolong, pasti berhasil. Karena kamu ditempatkan tuh sebagai penolong, pasti punya kuasa. Tapi gak usah pakai mulutmu, terserah. Ya.
Betul, ke Jakarta diserobot bis kota. Dia kali ini nggak pakai mulutnya tapi pakai tangannya. Ditaruh dada saya gitu, terus dilus. Rem saya. Asal keserobot gitu lus. Jadi ibu-ibu, suamimu itu kadang-kadang nggak butuh mulutmu. Mulutmu itu ngeselin. Nyebelin, bikin jengkel, tambah pusing, ya kan? Bilang sebelahmu, lambemu maksudnya. Ya. Pokoknya ibu-ibu sekarang begini, tugas Anda ya. Kalau suami rem emosi sendiri, ibu-ibu kurangi bicara, tambahin doa. Gitu. Kurangi ngomong, baca firman. Boleh katakan amin? Kurangi bicara, duduk di kaki Tuhan. Kenapa? Anak-anak itu, ini juga lagi nolongin di Surabaya ini, ada seorang anak masih muda, kayak Jong sama mamanya itu, enggak pernah ketemu. Kalau saya pelajari selama saya bersama dengan dia beberapa hari, oh ini mamanya itu cerewetnya sundul langit. Nah saya mau kasih tahu, suami, anak-anak, itu gini loh ibu-ibu ya, tidak ada anak berubah itu karena gitu gak ada. Justru didoain, dikasihi, terus diarahkan. Dan gak usah banyak ngomong, karena ada juga wanita itu perlakukan suaminya kayak wanita juga. Suami antar anak renang, waduh pesannya papa, nanti anak-anak sebelum renang kamu gosok dulu ya, pakai sunblock itu supaya nggak belang. Sambil renang kamu awasin jangan sampai dia minum air kolam renang. Mana ada sih suami tega anaknya minum air kolam renang, ya kan? Terus nanti pulang, sebelum pulang anak-anak itu dikeramasi semua, bilas 2 kali. Ini anduk si besar, ini anduk si kecil. Jangan kebalik ya, si besar, si kecil. Setelah mandi semua, jangan langsung pulang, bawa ke kantin, kasih mereka minum mie atau kentang goreng, yang penting ada ganjel supaya nggak masuk angin. Terus sambil pulang tolong mampir ke toko buah tropis, beli buah ini sekian kilo, dibagi 2. Separuh bak ke mami, separuh bak pulang. Nah sambil ke rumah mami, tolong mampir ke toko bakpo, beli bakpo isi babi, isi kacang, isi monyet, isi asu, ya kan. Waduh, itu kuping pria itu sudah blenger gitu ya kan. Kendalikan mulut. Boleh katakan amin? Kurangi bicara, tambahi doa. Boleh katakan amin? Yang ketiga, ayat yang berikutnya, karena Adam dulu diciptakan baru Hawa. Itu maksudnya seorang wanita itu harus punya kerelaan untuk dipimpin. Boleh katakan amin? Iya, jadi wanita itu gini loh. Di luar boleh jadi pemimpin apapun, boleh jadi pemimpin perusahaan, boleh jadi pemimpin persekutuan, boleh jadi apapun di luar. Tapi di rumah kalau dia masih istri harus dipimpin oleh suami. Dan biasanya wanita-wanita yang cekatan, pinter cari duit, keras, tangguh begitu, itu akan dikasih suami yang lemot, apa-apa lama, kelemak-kelemek, ya kan, sampai istrinya nggak sabar, ini loh Pak kok suwe banget, gitu, dituntun kayak wedus palingan, ya kan, gitu. Biasanya gitu, tapi seorang wanita yang benar, walaupun istrinya, suaminya kalem, diserahkan kepemimpinan itu kepada suaminya. Boleh katakan amin? Ya, saya beberapa hari jalan sama suami istri, yang karakter suaminya itu apa-apa lama, apa-apa dipikir-pikir, istrinya nggak pakai pikiran, pokoknya langsung tindakan jebret-jebrot begitu. Waduh, di mobil aja masih ngatur suami, ya kan? Awas, rem, kiri dikit, parkirnya jangan di sini, depan sedikit. Waduh, wanita itu seringkali begitu loh ya. Di rumah ngatur, di mobil ngatur, di gereja ngatur, sampai mau kencing aja diatur itu suami. Kapan dia bertumbuh jadi pemimpin? Jadi para wanita harus rela dipimpin. Boleh katakan amin? Saya itu kalau mau kemana-mana gitu sudah ngatur baju gitu ya. Tahu-tahu sama istriku dibongkar lagi, diatur lagi. Ini salah satunya ya. Ini kelihatannya remeh kan? Tapi saya mau kasih tahu, hampir semua wanita itu seperti itu. Rasanya kalau saya lihat, pengen mimpin. Tapi hari ini saya mau kasih, nah ini korban dipimpin ini kayaknya. Betul.
Tapi masalahnya juga banyak pria itu nggak bisa mimpin. Nggak bisa ambil keputusan. Karena salah satu ciri khas pemimpin itu kan ambil keputusan. Ya, nah salahnya pria juga di situ. Anak tanya, "Pa, boleh renang?" Tanya mama. Itu salah satunya. Jadi mutlak tidak hanya salah kepada istri, dua-duanya sebenarnya. Makanya kita butuh belajar firman, standar yang betul-betul akurat menjalankan rumah tangga, hanya firman. Kalau Anda nggak cocok sama firman. Jadi gini loh, paling tidak ya, kalau ada suami memimpin, istri penolong, klop, seperti password. Satelit terbuka, hubungan nyambung, ya kan? Sama, kalau di rumah itu ada suami mengasihi istri, istri tunduk, suami memimpin, istri penolong, kayak password. Surga terbuka, hadirat surga turun dalam rumah itu. Ada suasana surga. Nah, kalau dibalik ya, suami kalang kabut, istri memimpin, ya neraka yang turun. Makanya kan akhirnya berantem terus, engkel-engkelan, gak pernah ada damai. Tapi hari ini firman Tuhan ini harus kita taati supaya terjadi dalam rumah kita. Boleh katakan amin? Tundukkan kepala. Yuk, kasih Yesus indah dalam hidup. Kita nyanyikan pujian tadi itu. Biar kasih ini mendiami hati kita, memimpin kita hidupi kasih ini. Kasih Yesus Indah dalam hidupku, menghiasi hati